Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan menggunakan Learning Management System yang dimiliki oleh Kementerian Agama, yaitu Learning Madrasah. Berikut tampilannya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan e-learning madrasah untuk penggunaan perangkat pembelajaran dalam pembelajaran online. Nah, saya dan teman saya Bu Febi akan mengajarkan para Bapak Ibu guru untuk menggunakan e-learning madrasah. Bagaimana cara kita mendapatkan e-learning madrasah? E-learning madrasah ini didapatkan dari operator madrasah yang bekerja sama dengan e-learning madrasah pusat. Nah, akun dan usernya didapatkan melalui pendaftaran yang dilakukan oleh operator secara kolektif dan akan diserahkan ke masing-masing guru dan siswa. Hari ini saya akan menjelaskan video tutorial penggunaan dari e-learning madrasah yang digunakan oleh Mandua Kota Serang. Nah, untuk yang pertama adalah kita memasukkan user dan password terlebih dahulu. User dan password adalah user yang diberikan oleh operator secara kolektif kepada guru-guru dan siswa. Berikut cara menggunakan atau mengoperasikan e-learning madrasah. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada dua. Yang pertama ada tombol masuk dan yang kedua ada halaman CBT. CBT ini adalah halaman yang digunakan untuk komputer based test ya. Ini untuk penggunaan ujian atau pelaksanaan penilaian harian. Nah, kita akan coba menggunakan akun untuk pembelajaran terlebih dahulu. Setelah memasukkan password dan username-nya, silakan masuk. Maka akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Baik teman-teman, setelah muncul tampilan seperti ini, maka yang pertama kita lakukan adalah membuat ruang kelas terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan untuk guru yang akan mengajar pada kelas tertentu. Nah, di sini ada tombol ruang kelas, ada forum madrasah, ada kalender, ada komunikasi, notifikasi, dan tombol logout. Di sini ada tombol user untuk profil yang bisa digunakan untuk mengubah password. Terus teman-teman, jika kalian susah atau Bapak Ibu guru yang menyaksikan ini susah, maka dapat melihat tutorial dari YouTube. Nah, di sini juga ada tombol presensi guru yang dimana isinya digunakan untuk presensi apakah bekerja di rumah, bekerja di kantor atau dinas luar. Tinggal mengklik presensinya, maka nanti akan muncul jam masuk dan jam pulangnya seperti itu. Oke, seperti itu. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, untuk membuat ruang kelas baru dapat dilihat di bawah profil atau di sini di ruang kelas ya. Untuk membuat ruang kelas baru bisa ditambahkan ruang kelas baru. Terus kelasnya untuk kelas berapa? Contohnya kelas 11. Ada rombelnya, rombel agama, IPA, IPS. Kita ambil contoh di sini kelas agama. Nah, nama kelasnya apa? Contohnya kelas 11 seni budaya, seperti itu. Deskripsinya atau tujuan pembuatan kelas adalah untuk proses pembelajaran, seperti itu. Nah, mata pelajarannya adalah mata pelajaran seni budaya. Terus agenda pertemuannya ada berapa kali pertemuan, itu disesuaikan dengan seberapa banyak pertemuan kita selama satu semester. Terus dilanjutkan dengan pembuatan kelas, seperti itu ya teman-teman.
maka nantinya akan muncul halaman kelas seperti ini ya. Ini contoh dalam pembuatan kelas yang sudah jadi. Nah, untuk menggunakan kelas ini kita bisa lihat fiturnya di sini ya. Fitur-fiturnya ada timeline kelas. Ini seperti tampilan beranda kalau di media sosial. Kita bisa buat status di ini yang akan dibaca oleh satu kelas tersebut ya, di isi satu kelas tersebut. Terus ada video conference. Nah, video conference ini digunakan sama dengan seperti Google Meet atau Zoom. Kita dapat membuat pertemuan secara online seperti itu. Nah, tinggal dibuat virtual meetingnya. Nanti akan muncul permintaan pembuatan tanggal sampai dengan jamnya kapan akan dilaksanakan virtual meeting seperti itu. Selanjutnya ada standar kompetensi. Standar kompetensi ini berupa standar kompetensi inti dan standar kompetensi dasar yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Ini bisa dilihat di silabus guru. Ya, ini bisa dilihat di silabus guru standar kompetensi apa saja yang mau dibuat ya. Ada standar pengetahuan dan ada kompetensi keterampilan. Nah, ini bisa diisi KI berapa, KD berapa seperti itu. Setelah dituliskan terus akan disimpan seperti itu. Contohnya di standar 3 ya, kompetensi dasar 1 berarti 31 isinya apa? Siswa dapat memahami seni rupa, memahami teori dan konsep seni rupa 2 dimensi, lalu disimpan seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di keterampilan juga sama 4.1-nya. Terus kita bisa buat kompetensinya. Siswa dapat melakukan praktek seni rupa 2 dimensi, disimpan. Nah, setelah disimpan akan muncul seperti ini. Selanjutnya di standar ketentuan minimum, ini adalah KKM yang akan kita gunakan sebagai kriteria ketuntasan minimal dalam pelajaran. Kita pilih KD-nya berapa, untuk kompleksitasnya tinggi, sedang, ya, terus bisa kita sesuaikan. Nah, nanti muncul KKM-nya di sini 67. Nah, kalau di sini sedang kita buat, di sininya tinggi, maka akan muncul KKM-nya 67. Kalau dibuat tinggi semua, KKM-nya menjadi 78 seperti itu. Bisa dilihat minimalnya 78 berarti harus minimalnya C seperti itu. Nah, selanjutnya ada rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini sama dengan RPP ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah, jika untuk membuat rencana pembelajaran kita tinggal menambahkan buat rencana. Semesternya sudah semester ganjil. Nah, ini untuk pertemuan pertama kita laksanakan pada tanggal berapa? Contohnya sekarang tanggal 20, berarti kita buat di Jumat tanggal 21. 21 sudah ada tanggal. Jam ke berapa? Jam pertama sampai dengan jam, kalau 2 jam sampai jam kedua. Pertemuan ke berapa? Pertemuan pertama. Materinya contohnya apresiasi seni rupa 2 dimensi. KI berapa? KI 3. KI karena tadi di kompetensi dasarnya sudah kita isi, maka secara otomatis akan muncul di sini. Karena kalau belum kita isi, di sini akan kosong seperti itu. Nah, terus tujuan pembelajarannya bisa dibuat di sini opsional ya. Tujuan pembelajaran adalah untuk siswa bisa belajar seni rupa 2 dimensi seperti itu. Terus metodenya apa?
biasanya cara jawab atau diskusi. Nah, kita gunakan saintifik. Untuk medianya bisa menggunakan buku atau LKS yang kita gunakan pada proses pembelajaran selama hari ini. Nah, untuk kegiatannya, kegiatan pelajaran sebenarnya opsional tapi dibuat saja. Pendahuluan, kegiatan inti tiganya, penutup. Nah, penilaiannya mau buat penilaian apa? Bisa dari ulangan harian atau kuis atau praktek seperti itu. Nah, setelah selesai alokasinya berapa? Ada 2 jam pelajaran, ada keterangan kalau diisi, kalau tidak. Setelah itu disimpan. Nah, kalau sudah selesai nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa diedit ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini bisa diedit. Nah, muncul kan ada keterangannya 2 jam pelajaran, penilaiannya ulangan harian 1, kuis dan praktek. Ada pendahuluan, kegiatan pembelajarannya ada LKS, ada. Nah, ini bisa dicetak dalam bentuk PDF. Nah, biasanya ini dijadikan RPP yang akan dikumpulkan ya, biasanya untuk perangkat pembelajaran. Nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini rencana pembelajarannya ya, seperti itu ya, bisa diedit lagi. Nah, itu untuk rencana pembelajaran Bapak Ibu. Terus selanjutnya ada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini berguna untuk bahan ajar elektronik. Contohnya kita punya e-book, kita punya modul, punya LKS, punya PPT, punya apalagi materi-materi yang akan di-share di kelas 12, bisa kita upload di sini. Bisa ambil dari kelas lain, bisa diupload dari komputer kita. Nih contohnya gini ya. Nah, pertama kita pilih formatnya. Kita mau ngambil PowerPoint contohnya. Nah, PowerPoint, ambil filenya, ambil atau di sini ambil dulu. Kita cari PowerPoint ini ada PowerPoint. Nah, ini contohnya tuh. Nah, konsep garap ini sudah nih masuk nih filenya. Nah, terus kita tulis nama bahan ajarnya apa, seni rupa contohnya ya, seni rupa 2 dimensi, keterangannya nih. Bacalah bahan ajar ini lalu diskusikan dengan kelompok Anda. Nah, seperti itu. Apakah bahan ajarnya mau langsung di-share? Silakan, kalau tidak. Nah, di sini kita bisa bagikan untuk kelas-kelas lain ya. Selain kelas yang kita buat tadi, bisa di kelas IPA 1, IPA 2 dan semuanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah selesai kita simpan. Maka bahan ajarnya, mohon maaf, ini bahan ajarnya error. Kita ganti saja dulu. Kalau error kita ganti bahan ajarnya PDF saja biar lebih gampang. Nah, ini aja ya jenisnya, kita simpan ya, selesai ya, bisa. Tidak harus disesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah bisa dilihat, boleh dibuka atau di-download atau dihapus. Ini sudah muncul di halaman siswa nanti. Selanjutnya kita melihat data yang tergabung. Nah, ini kan belum ada ya Bapak Ibu ya siswanya. Nah, belum ada, kita pilih kelasnya dulu. Kita tadi buat kelas berapa? Kelas 12. Rombelnya rombel agama. Coba kita cari dulu. Kosong ya. Kalau kelas 11 rombelnya, rombel agama nih. Oh, maaf.
Sebelumnya kita undang siswa terlebih dahulu sebelum melihat ya. Undang siswa dulu. Nah, ini dia. Nah, ini ada siswa yang mau digabungkan ya. Ini ada berapa puluh orang. Nah, bisa ditambahkan sekaligus, bisa ditambahkan satu-satu seperti ini tergabung, bisa ditambahkan seluruh siswa. Gabungkan semua siswa. Ini bisa nih. Nah, 28 siswa tergabung. Ini kalau sudah tergabung semua. Jadi kita tidak usah menambahkan satu persatu, bisa menambahkan sekaligus. Nanti baru kita cek dulu. Nah, cek. Setelah itu sudah ada. Kita bisa menambahkan dan mengeluarkan siswa-siswa ini sesuai kebutuhan mantau. Ada siswanya yang tamat, yang keluar, yang pindah seperti itu ya. Baik, itu ya Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian untuk data siswa tergabung. Terus absensi kelas. Nah, ini absensi, ada kehadiran hari ini, ada bulanan ya, ada rekap absensi per orang ya. Kita bisa buat ubah statusnya. Kalau dia tidak hadir, kita bisa mengubah secara mandiri seperti itu. Nah, dia akan tersimpan otomatis. Itu kalau ingin kita merekap sendiri. Tapi kalau seandainya dari siswanya mau merekap sendiri juga bisa seperti itu. Ini ada WhatsApp Blast. Ini bisa dikirim melalui WhatsApp ya, nilai-nilainya. Ini nanti akan dikirim ke siswanya, ke ayah atau ke ibunya. Ini biasanya terhubung dengan nomor handphone atau WhatsAppnya orang tua seperti itu. Nah, sama juga dengan data ini merupakan histori data WhatsAppnya nantinya. Selanjutnya kita masuk ke fitur jurnal guru. Nah, di sini kita akan bisa menambahkan kejadian hari ini ya, waktu kejadiannya kapan. Contohnya hari ini ya, kita menuju ke Ananta Priscila, dia terluka contohnya ya, butir sikapnya enggak ada, dia berbohong contohnya, berbohong, jangan dia ya, berbohong. Terus butir sikapnya ini tentang kejujuran, kejadiannya negatif, tindak lanjutnya apa, diproses di wali kelas atau di BK atau di mana seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu contohnya. Nah, di sini nanti muncul kejadian yang dialami oleh Priscila seperti itu. Nah, terus ada CBT, computer based test ya. Ini adalah penilaian yang akan kita lakukan. Di sini ada keterangan-keterangannya dan ini cara membuat ujian CBT baru. Nah, Bapak Ibu bisa membuat jenis pilihan ujiannya, ujian apa, penilaian akhir, kompetensinya yang kita masukkan tadi, contohnya PH 1 120 menit, waktunya sampai berapa jam, jam 8.20 sampai jam 00. Rekam foto siswanya ya, apakah harus dibuat foto siswanya, kalau iya, tidak gitu ya. Nah, soalnya diacak, diaktifkan ujinya iya. Terus kalau sudah ya, mohon maaf, saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada waktunya, ada waktu pelaksanaannya. Ini soalnya ya, soal nomor 1 pilihan ganda contohnya ini ya, dibuat soalnya apa. Terus di sini ada optionnya A, B, C, D. Kalau mau ditambah opsi E, kalau tidak. Bobotnya apa, kuncinya apa, tambah soal ya. Nah, soalnya sudah muncul 1, 2 seperti itu ya. Nah, setelah selesai boleh disimpan, menyimpan ya. Nah, ini untuk soal computer based test. Nah, seperti itu. Terus ada kolom penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu adalah contohnya ini kan terintegritas ya dengan CBT. Nah, ini adalah soal yang kita buat tadi
ya di CBT, maka otomatis akan muncul di sini ya. Ini untuk pengetahuan. Kalau di keterampilan kita tinggal membuat soal dari keterampilan. Bisa dibuat secara mandiri juga. Skemanya unjuk kerja, proyek, portofolio atau produk. Contohnya unjuk kerja. Kita buat berkarya seni rupa 2 dimensi. Siswa dapat melakukan praktek seni rupa 2 dimensi itu KD-nya. Tanggalnya dimulai kapan? Hari ini sampai besok ya. Jadi anak-anak boleh mengumpulkan kapan aja. Dikumpulkan di learning contohnya. Nah, ini maka siswa harus mengumpulkan di sini di learning ya biar mereka langsung upload di sini lalu disimpan seperti itu. Data sukses. Oke. Tekan kembali ke sini. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya teman-teman sekalian ya. Nah, selanjutnya ada penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester ini adalah nilai ini otomatis muncul dari CBT ya. Di sini dikatakan penilaian akhir semester dapat diolah secara manual atau otomatis diintegrasikan dengan ujian berbasis CBT pada e-learning. Nanti akan muncul nilai pasnya di sini ya. Boleh diintegrasikan, boleh digabungkan secara manual seperti itu. Nah, semua siswa ada sini datanya. Terus selanjutnya kalau sudah ada nilai pasnya, kita bisa merekap nilai rapot Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ada nilai keterampilan, ada nilai pengetahuan, ada KI sosialnya ya, ada KI satunya tentang spiritualnya, bisa ditambahkan di situ Bapak Ibu rata-ratanya. Nah, itu didapat dari proses penilaian yang sudah kita laksanakan seperti itu. Nanti di sini akan muncul nilai pengetahuannya, nilai predikat, keterampilan dan nilai predikat seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, di sini di tombol monitor aktivitas siswa kita melihat kegiatan siswa. Nah, di sini belum ada karena ini kelas baru. Pada kelas lain contohnya kelas ya ini ya, di pas 1 kita monitor dulu kelasnya, monitoring kelasnya. Nah, di sini banyak, ada yang masuk 2 hari lalu si Paujan. Ada dia ngecek ya, berarti dia masuk di kelas ini melihat apa saja, melihat rencana pembelajaran, masuk ke dalam kelas, mengkonfirmasi kehadiran, terus masuk ke dalam kelas. Jadi setiap yang dia lakukan ya, ini terekam nih 2124 beda beberapa detik saja. Jadi apapun yang dia lakukan terekam di situ sebagai aktivitas yang dilakukan di kelas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada kalender kelas. Ini terintegritas dengan kegiatan yang akan kita agendakan apa saja, itu ada tanggalnya setiap bulannya. Terus ada pengaturan kelas, ini mengatur kelasnya seperti apa, nama kelas ya, bisa diubah, rombelnya, mata pelajarannya, gurunya maksudnya bisa diubah, pertemuannya bisa diubah. Selanjutnya kita ke yang kelas terakhir. Ada di sini. Oh, ini dia. Dan yang terakhir adalah tombol hapus kelas. Jika seandainya kita tidak ingin memakai kelas ini lagi, kita bisa menghapus kelas ya melalui tombol hapus kelas. Ini contoh saya hapus ya. Ini saya buat nih. Ya Bapak Ibu. Nah, kelas yang tadi sudah saya hapus, maka tidak akan muncul lagi kelasnya ya. Ini kelas-kelas yang sudah ada saja nih ya, seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Inilah penggunaan dari
e-learning madrasah untuk guru. Nah, jangan lupa teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Terus jangan lupa tombol like, dan yang paling penting adalah jangan lupa subscribe-nya. Saya Muhammad Yusuf dan Bu Pebi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.